Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat update fitur-fitur menarik dari aplikasi Home Hub terbaru yang dihadirkan untuk One UI 7. Di update kali ini, aplikasi Home Hub menghadirkan banyak sekali fitur-fitur baru yang belum pernah ada sebelumnya. Oke, sekarang mari langsung sih kita lihat update-nya satu persatu. Untuk versi Home Hub yang sudah mendukung fitur terbaru ini adalah versi 16.0.0.56. Dan untuk handphone Samsung yang bisa mencoba fitur ini adalah handphone yang sudah update ke One UI 7. Untuk update aplikasi Home Hub ke versi terbaru ini, kalian bisa langsung download dari Galaxy Store melalui aplikasi Goodlock. Saat video ini direkam, untuk update-nya masih belum tersedia di region Indonesia. Kalau handphone kalian sudah update ke versi One UI 7 terbaru, kalian bisa langsung install modul Home Hub terbaru ini yang bisa langsung kalian download dari channel Telegram Santertainment Indonesia. Setelah update dan install aplikasi Home Hub terbaru untuk One UI 7, kita bisa langsung buka aplikasinya dan langsung mencoba fitur-fitur terbaru di dalamnya. Dan inilah dia tampilan awal dari aplikasi Home Hub terbaru untuk One UI 7 saat pertama kali dibuka. Di halaman pertama di sini dijelaskan kalau kita bisa menambahkan stiker-stiker unik di tampilan home screen. Kemudian di sebelahnya juga dijelaskan sekarang dengan tambahan aplikasi Home Hub, kita bisa mengubah posisi icon secara lebih leluasa di tampilan home screen. Sekarang mari langsung sih kita coba fitur-fitur terbaru di update Home Hub terbaru ini. Untuk fitur yang pertama di bagian kiri atas di sini ada fitur untuk mengubah tampilan home screen. Untuk setting yang pertama di bagian paling atas di sini ada setting untuk mengubah tampilan icon di home screen. Di setting ini kita bisa menyesuaikan ukuran icon mulai dari 90% hingga 105%. Kemudian di bawahnya juga ada opsi untuk menampilkan atau menghilangkan label icon yang ada di home screen dan juga di app screen. Kemudian yang kedua ada setting untuk background blur control. Di setting ini kita bisa menyesuaikan setting untuk background blurnya mulai dari 0% hingga 100%. Kemudian di bagian bawahnya juga terdapat opsi untuk menghilangkan tampilan blur di tampilan UI-nya. Kemudian selanjutnya ada juga fitur loop pages yang bisa kita aktifkan untuk menampilkan tampilan home screen dengan efek looping. Dengan mengaktifkan fitur ini, untuk tampilan home screen akan looping dan kembali lagi ke tampilan awalnya saat kita swipe di tampilan paling akhir. Jadi tampilan home screen-nya tidak akan berhenti di bagian akhir, tapi akan kembali lagi ke tampilan awal. Kemudian ada juga setting Finder Access yang bisa diaktifkan di tampilan home screen. Kalau fitur ini diaktifkan, saat kita swipe ke bawah di tampilan home screen, kita akan langsung masuk ke menu pencarian. Untuk keempat setting ini adalah setting basic yang memang sudah ada dari versi Home Hub sebelumnya. Dan yang menarik di update kali ini adalah setting DIY home screen di bagian bawahnya. Dengan fitur DIY home screen di update terbaru kali ini, kita bisa mengubah tampilan home screen secara lebih bebas dan lebih leluasa. Dan bahkan sekarang kita juga bisa menambahkan tampilan stiker dan teks langsung di tampilan home screen dengan fitur DIY home screen terbaru ini. Untuk posisi icon di home screen juga sekarang bisa diatur sesuka hati tanpa terikat dengan icon lainnya. Jadi posisinya bisa kita letakkan secara bebas dimanapun di bagian home screen dan bahkan bisa kita timpa dengan tampilan icon lain atau tampilan stiker. Untuk tampilan icon dan stiker yang ada di home screen dengan posisi yang berdempetan, kita bisa atur mana icon atau stiker yang tampil di bagian atas dan mana yang tampil di bawahnya. Kita tinggal tap-tap saja di tampilan panah atas untuk menampilkan stiker atau iconnya di bagian atas. Dan untuk menampilkannya di bagian bawah stiker atau icon lainnya, kita tinggal tap panah ke bawah. Dan icon atau stikernya akan langsung tampil di bagian bawah stiker atau icon lainnya. Kemudian selanjutnya ada juga setting Favorites Max Count yang bisa kita ubah menjadi 9 icon. Jadi kita bisa menempatkan lebih banyak icon di bagian bawah home screen dengan setting ini. Kemudian di update terbaru ini untuk tampilan icon yang ada di bagian bawah tampilan home screen juga bisa dihilangkan tampilannya. Jadi tampilan home screen-nya bisa terlihat lebih lebar. Kemudian di setting bawahnya juga terdapat beberapa setting yang memang sudah ada dari versi sebelumnya. Yang pertama di sini ada App List Column yang bisa menambahkan kolom aplikasi yang tampil di App Drawer. Kita bisa menambahkan jumlah kolomnya hingga maksimal 7 kolom untuk tampilan App Drawer. Jadi tampilan icon di App Drawer-nya akan tampil dengan ukuran kecil. Kemudian ada juga setting tampilan folder screen grid yang bisa disetting hingga maksimal 7x7 dan ada juga folder icon grid. Untuk folder screen grid akan mengubah tampilan icon yang tampil saat kita buka isi foldernya, sementara folder icon grid akan mengubah tampilan icon yang tampil di bagian luar tampilan folder. Jadi kita bisa membuat tampilannya menjadi lebih kecil lagi dan lebih compact, dan kita juga bisa menyesuaikan ukurannya sesuai dengan ukuran folder saat dibuka. Kemudian yang menarik di sini untuk setting pop-up folder sekarang bisa kita ubah ukurannya. Kita bisa menyesuaikan ukurannya menjadi lebih besar ataupun lebih kecil.
Kemudian ada juga opsi Position Central Fixation yang akan selalu menampilkan pop-up folder di bagian tengah layar. Jadi posisi pop-up foldernya saat dibuka akan selalu berada di bagian tengah layar. Kemudian untuk setting pop-up folder di bagian kanan atasnya juga bisa kita hilangkan di update setting terbaru ini. Kita tinggal aktifkan fitur Hide Edit Bar untuk menghilangkan settingnya. Dan yang terakhir di bagian bawah kita juga bisa remove blur untuk menghilangkan efek blur di bagian belakang pop-up folder. Kemudian untuk tampilan large folder yang baru saja hadir di versi One UI 7 terbaru ini, sekarang kita juga bisa mengubah tampilan folder grid di tampilan large folder, dan kita juga bisa mengubah tampilan ukuran ikonnya. Kemudian di bagian paling bawah juga terdapat opsi Apply Background Folder Color. Untuk setting ini saat kita aktifkan, nanti tampilan folder saat dibuka akan tampil transparan. Kemudian selain tambahan berbagai fitur baru untuk setting home screen di home app terbaru, di bagian kanan atasnya di sini juga terdapat fitur backup and restore. Di sini kita bisa langsung backup tampilan home screen yang baru kita ubah dengan tekan tombol immediate. Kemudian di sini juga terdapat opsi untuk backup tampilan home screen secara otomatis sesuai dengan schedule yang kita pilih. Kemudian untuk fitur touch changer juga sekarang akhirnya sudah kembali di update home app kali ini. Untuk opsinya di sini masih belum lengkap seperti versi sebelumnya, dan sejauh ini baru hadir dengan 4 opsi tampilan. Untuk setting-settingnya masih terlihat sama persis seperti versi home app sebelumnya. Untuk settingnya terdapat opsi mini mode, kemudian ada center the currently running app, kemudian ada juga setting untuk menghilangkan app label dan juga search bar. Walaupun untuk opsinya masih belum lengkap seperti versi sebelumnya, akan tapi kalau kalian ingin mengubah tampilan touch changer ke tampilan yang baru, sekarang kalian sudah bisa langsung ubah dengan update home app terbaru ini. Kemudian ada juga fitur terbaru di update home app kali ini yang bisa mengubah tampilan edge panel yang bisa menampilkan icon yang lebih banyak hingga 3 kolom. Kalau secara default tampilan edge panel hanya akan tampil 2 kolom saja. Dan dengan adanya update fitur home app terbaru ini, tampilan icon di edge panel bisa kita tampilkan lebih banyak hingga maksimal 3 kolom. Kemudian ada juga fitur baru yang sangat menarik di update home app kali ini yang sudah lama ditunggu-tunggu, yaitu fitur gesture setting. Di bagian paling atas gesture setting ini terdapat fitur Home Gesture Animation Tuning, yang bisa mengubah tampilan animasi saat kita buka tutup aplikasi di tampilan home screen. Di update home app terbaru ini kita bisa mengubah tampilan animasi saat buka tutup aplikasi di tampilan home screen. Di sini kita bisa langsung mengubah tampilan animasi di home screen dengan beberapa opsi yang tersedia. Yang pertama ada opsi klasik dengan tampilan yang default, kemudian ada opsi animasi yang elegance, selanjutnya juga ada animasi dynamic. Kemudian ada juga animasi yang sweet, kemudian ada juga opsi animasi Simple Tuning. Untuk opsi Simple Tuning ini kita bisa mengatur tampilan animasinya menjadi lebih cepat dengan menggesernya ke arah kanan. Kemudian kita juga bisa membuat tampilan animasinya lebih lembut dan lebih lambat dengan menggeser ke arah kiri. Selain Simple Tuning, juga terdapat fitur Advanced Tuning dengan opsi yang lebih banyak. Untuk settingnya di sini terlihat sangat banyak dan kalian bisa sesuaikan sendiri sesuai dengan selera. Dan tentunya di sini butuh beberapa kali percobaan untuk mendapatkan animasi yang kalian inginkan. Setelah mengubah berbagai setting di tampilan Advanced Tuning ini, kita bisa langsung melihat tampilan animasinya. Jadi di update kali ini kita bisa menyesuaikan tampilan animasi di home screen saat buka tutup aplikasi dengan lebih leluasa, dan kalian bisa membuat tampilan animasi kalian sendiri sesuai dengan selera masing-masing. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.